Selamat pagi, saya Julius Nitama Raja dari Gizi A. Kali ini saya akan melakukan analisis bivariat 1. Di sini sudah ada datanya, sudah terlampir sini datanya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita copy datanya mulai dari awal sampai akhir. Kita copy, kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Bagian data view kita pindahkan. Jika sudah dipindahkan, tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita ubah namanya, nama yang ini kita ubah di bagian variable view. Untuk namanya sini ada tempat tinggal, yang ketiga ada umur, yang keempat ada pendidikan, yang kelima ada status pekerjaan, yang keenam ada yang ketujuh Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian measure. Sini kita ubah menjadi nominal. Nominal. Yang ketiga scale. Keempat ordinal. Kelima ordinal. Keenam ordinal. Ketujuh scale. Selanjutnya di bagian desimalnya, di sini 0. Nol. Ini 1. Ini 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Tampilannya sudah berubah. Nah, di sini kita masuk ke bagian data, menu data. Kita pilih sort case. Ini kita pindahkan tempat tinggal ke sort by. Kita pastikan ini descending. Pilih OK. Tampilannya seperti ini, 1, 2, 1, 2. Sudah pas. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk bagian yang pendidikan. Kita masuk ke data, sort case, kita pindahkan pendidikan. Oke. Kemudian sini
pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke status pekerjaan. Kita masuk ke data, bagian short case, status pekerjaan. Status pekerjaan. Oke. Nah, di sini karena di sini seharusnya datanya itu adalah angka 1 dan angka 2 karena angka 1 itu bekerja dan tidak bekerja. Jadi selain dari angka 1 dan 2 kita copy saja, kita hapus. Di sini. Clear data. Nah, jika sudah seperti itu, sudah. Nah, semua selanjutnya kita lanjutkan juga ke bagian ini. Caranya sama. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke variable view. Kita di bagian values-nya di tempat tinggal. Ini bagian values tempat tinggalnya kita ubah value satunya perkotaan. Yang kedua pedesaan. Oke, selanjutnya yang kelompok pendidikan. Kelompok pendidikan di sini kita buat berdasarkan ini. Ini untuk pendidikannya yang bagian ini. Kita copy. Satu. Jika sudah kita pindahkan, tampilannya akan seperti ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke status pekerjaan. Yang ini kita ubah. Yang pertama itu tidak bekerja. Tidak bekerja. Yang kedua bekerja. Yang kedua bekerja. Kita add Oke, selanjutnya kita ke konten CFP. Sini untuk yang nomor 1 itu tidak. Yang kedua itu ya. Selanjutnya oke. Nah, jika sudah seperti ini kita masuk ke bagian label. Di sini labelnya kita perjelas lagi di bagian ini tempat tinggal, kemudian umur tahun, kemudian pendidikan, kemudian status pekerjaan, kemudian ini.
Kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke transform. Untuk kita mulai analisisnya, pilih record into different variable. Di sini kita pilih yang pertama adalah umur. Ini umur. Kita pilih labelnya itu adalah cut umur. Di sini labelnya kategori umur. Kita change, kemudian kita pilih all. Sini kita pilih untuk rentan usia 0 sampai 19 tahun. Ini 0 sampai 19 tahun, value-nya 1, kita add. Kemudian value yang kedua untuk rentan usia yang 20 sampai 35 tahun, kita add lagi. Kemudian value yang ketiga itu untuk semua umur, all other values. Kemudian kita add dulu, baru itu kita continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di bagian tadi. Untuk yang bagian pendidikan tadi umur, sekarang kita ke pendidikan. Di sini name-nya kita buat tingkat, labelnya tingkat pendidikan. Kita change dulu, baru itu kita pilih old and new values. Di sini kita hapus dulu. Kita hapus. Selanjutnya untuk value yang pertama, itu rentan usianya 0 sampai 2 tahun, kita add. Kemudian yang kedua itu adalah all other values. Kita add, baru kita continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk yang lila, transform, record. Untuk yang lila. Ini lila, kita ubah di sini namanya menjadi status KEK. Di sini status KEK. Oke, kita klik all other values. Di sini untuk yang bagian lila, value yang pertama itu rentan 0, dari umur 0 sampai 23, ukurannya 23,49, kita klik. Ini tadi 1, ini yang ukurannya 0 sampai 23,49 cm. Kita add, kemudian nih values yang kedua itu all other value, kita add, kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lakukan sekali lagi untuk yang HB. Transform, record, ini dikembalikan dulu lagi, kemudian dia bagian HB. Namanya di sini status anemia. Anemia. Di sini status anemia. Kita change, kita buat values-nya di sini. Kita hapus dulu.
Kita hapus. Di sini values yang pertama itu ada dari 0 sampai 10,9 pengukurannya. Kemudian value yang kedua itu kita all other values. Kemudian kita add, continue, baru itu oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke variable view. Kita masuk ke variable view. Di sini kita ubah dulu cut umurnya itu. Cut umurnya itu 0. Kemudian kita masuk ke value-nya. Di bagian umur, kita masuk ke cut umur. Yang bagian umur itu value-nya yang pertama resiko tinggi. Risiko tinggi. Kita add yang kedua risiko rendah. Kita oke. Selanjutnya untuk yang tingkat pendidikan juga seperti itu. Risiko tinggi yang pertama. Tinggi. Yang kedua risiko rendah. Kemudian kita add, kita oke. Kemudian yang status KEK. Yang pertama itu ada KEK atau terkena KEK dianya. Yang kedua itu normal. Selanjutnya kita klik OK untuk status aneminya. Kita pilih yang pertama itu adalah anemia. Kemudian yang kedua itu adalah normal. Kemudian kita add, oke. Nah, setelah sudah seperti ini, kita lanjut ke analisis. Analisis, kita klik menu analisis, deskriptif statistik. Maaf, kita masuk ke analisis bivariatnya. Pertama kita pilih analisis, kemudian non-parametrik. Yang ini non-parametric test. Kita pilih legacy, kemudian kita pilih choose independent sample. Di sini kita pindahkan tempat tinggal ke tes variabel dan status anemia ke grouping. Ini status anemia ke grouping variabel. Di sini kita pastikan main with nya udah terchecklist seperti itu. Kemudian kita klik define groups. Sini 1, 2, continue. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul data cross-tab-nya. Nah, data inilah yang nantinya akan kita pindahkan. Kita masuk, lanjut kita masuk ke analisis. Untuk menampilkan tabelnya tadi, kita masuk ke cross tab, kemudian di sini kita pilih tempat tinggal di bagian rows dan kolomnya di status anemia. Kemudian di sini kita klik cell, kita klik total, kemudian continue. Nah, oke. Nah, nanti dia akan muncul datanya seperti ini, dan tinggal kita pindahkan saja datanya ke menu Excel yang ada di sini.
Jadi berikut hasil dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Selamat siang.